اللهم حمدك وفي نعمه وكافي مزيد يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلالك الكريم ولعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما حرمنا في المنام فأطعنا خير الشيطان لا يكفرني وعلى آله وصحبه وسلم. Sambutan dari Bapak Kepala Madrasah Alia Negeri Sumeneb kepada Bapak Haji Hairudin, SPD MMPD Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Program prioritas Kementerian Agama yaitu moderasi beragama. Oleh karena itu yang memang sedianya direncanakan setelah Lebaran ya, dengan berbagai kesibukan, alhamdulillah pada hari ini terlaksana dan sempat rangkaian acara penguatan moderasi beragama. Oleh karena itu Bapak Ibu, saya menyampaikan banyak-banyak terima kasih atas hadiran Bapak Ibu semua yang telah ikhlas sudi untuk mengikuti acara ini. Kemudian kami mohon untuk nantinya disimak dengan baik dan bisa dilaksanakan di majelis, bukan hanya menjadi suatu wacana atau pengetahuan, tapi bisa diterapkan, diaplikasikan, khususnya memberikan tauladan kepada murid-murid kita. Kita bersyukur karena kita semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan hari ini apa yang disampaikan oleh narasumber Bapak Kepala Kantor kita bisa memahaminya dan bisa mengamalkannya dalam kehidupan di Madrasah Alia Negeri Sumeneb, sehingga Madrasah Alia Negeri Sumeneb menjadi lembaga pendidikan yang sejuk, yang damai, yang tenang, gurunya mengajar dengan tenang, siswanya juga belajar dengan tenang, sehingga tujuan dari pendidikan di madrasah khususnya di Sumeneb akan tercapai dengan baik. Amin ya rabbal alamin. Intinya adalah sense of belonging terhadap tanah air yang ditempatinya. Intinya, mari kita ciptakan suasana madrasah ini tidak bersifat eksklusif, tetapi sudah harus berubah menjadi inklusif. Ini saja yang ingin kami sampaikan dalam kesempatan ini. Terima kasih, mohon maaf atas segala. Selanjutnya marilah kita ikuti bersama sambutan sekaligus pembinaan penguatan moderasi beragama yang akan disampaikan oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sumeneb. Kepada yang terhormat Bapak Haji Abdul Wasid MPDI, disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam. Bismillahi masyaallah la yasudul khairu illallah. Bismillahi masyaallah la haula wala quwwata illa billah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wa ba'du. Moderasi beragama itu harus dipahami bahwa ini bukan satu mazhab yang baru, bukan aliran baru, apalagi akidah baru. Ini titik poin penting kita. Tetapi moderasi agama ini bentuk penegasan terhadap beberapa pemahaman kita sebelumnya. Dan di sini saya akan menjelaskan moderasi beragama ala madhabi Kementerian Agama. Saya tegaskan di sini. Nah, sehingga makanya kita awali dari definisi itu bahwa moderasi beragama adalah cara pandang, sikap, dan perilaku yang selalu mengambil jalan tengah, bertindak adil dan tidak ekstrim di dalam beragama. Itu moderasi beragama. Berarti tiga hal pokok yang harus kita perhatikan. Pertama, di cara pandang, di pola pikir. Yang kedua, cara pandang ini bisa berbentuk nantinya sikap dan juga perilaku. Nah, biasanya dimulai dari cara pandang inilah berwujud sikap dan perilaku. Cara pandang yang ekstrim akan memunculkan satu sikap dan perilaku yang ekstrim. Cara pandang yang moderat maka
akan terejawantahkan dalam satu sikap dan perilaku yang moderat. Nah, yang selanjutnya yang kita moderasi bukan agama, tapi 3 hal tadi itu. Cara pandang kita tentang ajaran agama, pemahaman kita tentang ajaran agama. Sehingga kalau pemahamannya ekstrim, maka sederhana indikator orang yang punya pemahaman keagamaan yang ekstrim itu akan mudah menyalahkan bahkan mengkafirkan orang lain. Dan akan cenderung nantinya ketika ekstremisme ini kemudian dipelihara, maka dia akan mengesahkan berbagai hal bentuk satu kekerasan atas nama, sehingga orang yang berbeda itu dianggap sebagai satu musuh. Karena musuh maka dianggap halal darahnya, karena halal darahnya maka dianggap sah untuk melakukan tindak kekerasan, bahkan mungkin saja melakukan satu pembunuhan atas nama agama. Nah, ini yang akan kita kaji bersama-sama. Nah, maka di sini yang harus kita moderasi adalah pemahaman kita tentang ajaran agama, bukan agama. Kalau agamanya saya kira sudah benar, ajaran Islam benar dan kita yakini. Makanya menurut Pak Menteri Agama yang sebelum Gus Yakut, yaitu Pak LHS, Pak Hakim Saifuddin, maka disinilah kita penting memposisikan kita beragama pada aspek internal dan eksternal. Kalau bahasa kita dulu di beberapa buku itu pada aspek intrinsik dan aspek ekstrinsik. Pada aspek intrinsik atau internal, kita harus betul-betul yakin bahwa agama kita ini yang paling benar. Tidak bisa dibenarkan kemudian kita dalam batiniah kita kemudian membenarkan semua agama kita pasti paling benar, karena kita yakin dengan agama kita paling benar. Dengan iman itu maka kemudian turunan dari iman inilah maka turunan ke syariat dan akhlak. Tidak mungkin Bapak Ibu sholat kalau tidak yakin kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, secara internal kita begitu. Secara eksternal dalam bentuk perilaku, disinilah kita penting melihat bahwa ada mereka yang berbeda dengan kita, yang perlu kita hargai, kita hormati. Berbeda ini banyak Bapak Ibu, beda agama, beda bahasa, beda etnis, beda kultur, beda banyak hal. Sehingga disinilah yang kita bahasakan nantinya kita di dalam perilaku keberagaman kita, yang itu akan mewarnai berbagai aspek perilaku kita dalam kehidupan sehari-hari. Bapak Ibu yang saya hormati, makanya mengapa kita harus bersama-sama melakukan penguatan moderasi beragama? Pertama, titik poinnya bahwa antara agama dengan negara Indonesia itu tidak bisa dipisahkan. Bahwa agama menguatkan positioning negara dan negara menguatkan positioning agama. Ini harus kita pahami bersama. Kenapa seperti itu? Jadi saya coba sedikit mengutip keterangan dari Imam Al-Ghazali. Kenapa kita mengatakan gitu? Karena di negara kesatuan Republik Indonesia itu agama diperkuat oleh negara. Dengan apa? Agama mengurus pemerintah mengurus dan memanage kegiatan-kegiatan keagamaan. Kalau spesifik konteks Islam, kegiatan-kegiatan keagamaan Islam, dan pemerintah tidak mengintervensi ajaran Islam. Contoh, dalam hal penyelenggaraan ibadah haji, rukun, wajib, sunnah haji dan kaifiyahnya itu urusan agama. Tetapi Kementerian Agama sebagai bagian penting yang mengurusi agama
itu menyediakan buku-buku panduan hadis yang itu referensinya dari para ulama, bukan buatan madhabnya pemerintah sebagai panduan. Sehingga yang kita urus apanya? Yang kita urus itu administrasinya, dokumennya, visanya, paspornya, dan macam-macam. Yang kita urus transportasinya, mulai dari berangkat dari sini sampai ke asrama haji, sampai ke Mekah, di Mekah motornya pakai apa macam-macam, sampai balik lagi. Siapa yang urus pemerintah? Termasuk bagaimana kemudian di Mekah konsumsinya, akomodasinya, kesehatannya, ini yang urus pemerintah. Nah, kebayang kalau berangkat sendiri-sendiri sampai Mekah kemudian suruh balik sama pemerintah Arab Saudi, mau gimana coba? Dan kita harus begitu. Sama juga dalam hal pernikahan, yang kita urus administrasinya. Tidak kemudian kita mengatakan kalau tidak ada pernikahannya tidak sah. Tapi kita menganjurkan dan mengharuskan bagaimana pernikahan itu dicatatkan di KUA supaya apa? Kuat status hukumnya. Imam Al-Ghazali al-muwaddi tau'aman. Jadi pemerintah, kekuasaan itu dengan agama bagaikan dua anak kembar. Fadinu aswir wal sultanu harisu. Agama itu dasar, was-sultanu harisu. Sedangkan sultan pemerintah itu adalah penjaga. Wa ma la aslah lahu famahdumun. Sesuatu yang tanpa dasar maka akan roboh. Wa ma la harisa lahu fadail. Sedangkan sesuatu yang tidak ada penjaganya akan ada. Inilah pentingnya kita memahami titik poin diskusi kita di situ. Nah, yang selanjutnya Bapak Ibu yang saya hormati. Nah, kemudian makanya di sini kemudian moderasi berfungsi untuk menjaga keutuhan NKRI. Kita sebagai umat Islam tidak selalu membentur-benturkan antara agama dengan negara. Karena Islam menurut para ulama kita itu, pemerintah Indonesia itu dengan segala kekurangan dan kelebihannya sudah melakukan dua fungsi penting sebagai sebuah pemerintahan. Pertama adalah himayatuddin, pemerintah menjaga agama. Kemudian yang kedua, siasat dunia, pemerintah mengurusi urusan dunia. Dua hal ini ada di Indonesia. Ngurus agama, himayatuddin, makanya ada Kementerian Agama. Karena ada Kementerian Agama, ada berbagai direktorat, termasuk direktorat pendidikan Islam. Di bawah itu kemudian ada pendidikan madrasah, makanya ada man dan macam. Karena ada man, ada guru, bagian PNS maupun non PNS mengurusi urusan agama. Sehingga kita umat Islam bisa melaksanakan ibadah dengan tenang, dengan nyaman. Kenapa? Ada negara yang menjaga ketertiban, menjaga keamanan, menjaga kenyamanan. Gak kebayang kalau negara kita tidak aman, tidak tertib, penuh dengan ancaman, susah kita sholat secara khusyuk, susah kita itu sholat Jumat. Sebagian teman kita nggak ada apa-apa sudah kadang tidak sempat sholat Jumat, apalagi ada ancaman dan beberapa yang lain. Susah dunia. Dan itu bagian penting dari yang dilakukan pemerintah Indonesia. Makanya kemudian saya masuk pada indikator moderasi beragama, bahwa indikator moderasi beragama ala Kementerian Agama. Bapak Ibu boleh pakai ala yang lain, yang saya sampaikan ala Kementerian Agama. Maka di antara indikator moderasi beragama ala Kementerian Agama, yang pertama adalah komitmen kebangsaan, yaitu penerimaan terhadap prinsip-prinsip berbangsa yang tertuang di dalam Konstitusi Negara Kesatuan Republik Indonesia UUD 45, yang tentu di atasnya ideologi adalah Pancasila. Makanya kemudian di sini ada komitmen kebangsaan akan memunculkan cinta pada tanah. Tapi kita posisinya adalah Negara Kesatuan Republik Indonesia
yang nilai-nilai agama itu menginspirasi aturan di dalam negara. Kenapa kok tidak seperti itu? Inilah hasil kesepakatan para founding fathers negara Indonesia sejak kemerdekaan Indonesia. Dan kondisi multikultur, multi bahasa, multi etnis, dan beberapa yang lainnya yang ada di Indonesia. Indonesia ini punya 117.504 pulau. Kalau ada data yang tidak valid, mohon dikoreksi, tidak apa-apa, karena kita sama-sama. Suku ada 1.000 lebih suku. Artinya bahwa ada banyak bahasa daerah, ada banyak suku, ada banyak etnis, ada banyak agama. Agama yang dipeluk di Indonesia itu ada 6, tapi kalau aliran kepercayaan itu ratusan. Nah, kita hidup dalam situasi masyarakat yang seperti ini. Jadi ini menunjukkan kebesaran Indonesia yang itu dalam situasi yang multi tadi itu dengan berbagai ratusan perbedaan, kita bisa hidup rukun dalam satu bingkai negara bangsa Indonesia. Indikator moderasi beragama adalah toleransi. Toleransi itu menghormati perbedaan dan memberi ruang lain untuk berkeyakinan atau mengekspresikan keyakinannya. Lah, toleransi itu satu bisa intern umat beragama ataupun antar umat beragama. Di situ beliau kemudian ketika sudah menghunus pedangnya dan akan membunuh orang kafir, lah keman tembak dulu. Tiba-tiba orang kafir ini meludahi Sayyidina Ali. Ketika meludahi Sayyidina Ali tidak jadi membunuh orang ini. Akhirnya singkat cerita ditanyakan, apa kenapa Sayyidina Ali kok nggak dibunuh? Karena saya khawatir tercampur antara niatan jihad dengan haddun nafsu, keinginan. Cengir matur, saya kabeter, saya mukul ke orang apa nyomai. Ini menjadi refleksi kita, refleksi saya tidak menyalahkan Bapak Ibu, refleksi kita ketika kita melakukan tindak kekerasan apapun bentuknya kepada anak, betulkah tidak dibuat tarbiyah atau karena memang kita kecil boleh kamu dan manusiawi itu Bapak Ibu, ini sekedar refleksi. Jadi menangani murid masalah itu, jadi menangani nggak tahu kalau di mana, kalau di beberapa kita takut dan jangan sampai ini terjadi. Apalagi di mana? Akan lebih viral dari lembaga yang lain. Kekerasan seksual. Dan yang terakhir, indikator pertama adalah komitmen kebangsaan. Indikator yang kedua adalah toleransi. Indikator yang ketiga anti kekerasan, termasuk dalam kekerasan di dalam madrasah, sekolah, pendidikan, pun juga kekerasan di dalam keluarga dan juga di beberapa lingkungan yang lainnya, termasuk kekerasan di dalam keluarga. Bapak-bapak juga harus hati-hati, istri hari ini tidak sama dengan istri yang dulu. Penerimaan terhadap tradisi atau penghargaan terhadap tradisi masyarakat. Jadi memang artinya ramah dalam menghargai, menerima tradisi dan budaya lokal yang ada dan dengan berbagai variannya. Tentu memang tidak semua tradisi di masyarakat itu bisa kita toleransi. Kalau memang jelas-jelas bertentangan, ya tidak bisa dibenarkan. Tetapi kita juga punya satu pemahaman yang komprehensif tentang satu tradisi di masyarakat. Jangan sampai ada tradisi begini mudah menyalahkan, membid'ahkan atau bahkan mengkafirkan. Biasanya